Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ikhwan wal akhwat fiddin. Bertemu lagi bersama kami Mukhtalifun Alwan. Pada video kali ini kembali kami hadirkan Pak Sumakat. Seperti biasa dengan pembahasan khususnya yaitu tentang penyakit kolbu yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Penyakit kolbu apa yang akan kita bahas pada video kali ini? Langsung saja kita tanyakan pada Ustadz Supangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Supangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Lanjut. Apanya nih lanjut? Videonya. Oh, videonya. Soalnya baru opening kan? Ya. Boleh. Penyakit kolbu. Gitu, Pak Mangat ya. Ya, sebetulnya banyak sih penyakit kolbu. Masalahnya ya udah berapa yang sudah kita ulas, kita bahas. Betulkah sudah menjadi atau menjadi bahan introspeksi diri? Ya. Jangan-jangan ketika orang mendengarkan obrolan kita tentang kajian ini atau tentang Quran ini, orang malah berprasangka yang bukan-bukan nanti. Contohnya? Kan banyak ya, secara umum orang itu suka berprasangka. Ya, prasangka itu kan sebetulnya kan orang yang berprasangka itu sebetulnya kan yang dia tidak punya data pasti. Iya. Atau tidak punya pengetahuan. Oke, maka dia berprasangka. Maka dia berprasangka. Makanya kan, betulkah semuanya yang dari kaum muslimin dan muslimah ini yang memang sudah menonton, nah kan bisa juga kita cek kenapa ya mereka kok nggak ada yang bertanya atau segala macamnya, padahal kan udah banyak kita sampaikan. Jangan-jangan dia berprasangka sendiri atau berprasangka ngomong sama kawan-kawannya yang lain. Karena mungkin data penyakit kolbu ini selama ini belum pernah mereka terima. Oh gitu. Nah gitu dia. Nah jadi kenapa saya bilang bisa jadi prasangka? Nah inilah satu di antara yang mau kita bahas. Penyakit kolbu satu di antaranya itu prasangka. Oh, prasangka itu penyakit kolbu, Pak? Iya. Walaupun sangkanya nggak negatif dia. Kita tidak bicara negatif ataupun positif dulu. Oh gitu. Intinya ketika orang berprasangka itu yang pasti tidak punya data atau tidak punya pengetahuan. Iya. Yang paling enaknya tidak punya ilmunya lah. Kan gitu dia. Itu kan kalau secara umum itu kan lebih dibilang prasangka itu lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Oh, ini terlepas dari bicara positif dan negatif ya? Iya. Terlepas dari positif dan negatif, itu lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Jadi nggak boleh berprasangka tuh, Pak? Saya bilang bukannya nggak boleh, cuman kalau secara Quran prasangka itu diartikan dengan nama penyakit hati atau penyakit kolbu. Oh, berprasangka saja itu udah penyakit kolbu. Iya, karena kan makanya saya bilang tadi pada umumnya orang yang berprasangka itu dia tidak memiliki data. Maka dia akan berprasangka dan terakhirnya prasangka itu akan menjadi keyakinan dia. Itulah keyakinan itulah yang akan menjadi penyakit kolbu karena prasangkanya sudah menjadi sebuah keyakinan dalam dirinya. Namanya keyakinan kan banyak dari hati. Iya. Nah, gitu deh. Padahal keyakinan dia itu tanpa dasar. Nah, gitu, tanpa ilmu. Ya kan, tanpa pengetahuan. Nah, gitu dia. Prasangka itu seperti menduga-duga gitu. Ya. Mengira-ngira, memperkirakan gitu lah ya. Namanya perkiraan, yang pasti kan belum pasti itu kan. Iya, bisa terjadi, bisa enggak. Kan begitu kan. Namanya sebuah perkiraan. Boleh kasih contoh nggak, Bapak Mangat? Satu case saja tentang prasangka itu yang banyak mudaratnya gitu kira-kira. Sering kita berprasangka kepada saudara kita lah. Kadang-kadang kan kita tidak tahu niat saudara kita ini apa, ya kan, dan bagaimana usahanya, tapi kita sudah berprasangka duluan. Saya contohkan begini. Contoh ya. Ketika saudara kita entah dia merantau seminggu atau sebulan atau setahun lah, tapi pulang bisa bawa mobil atau bisa beli mobil. Kita sebagai tetangganya atau sebagai saudaranya kok berprasangka, itu entah hasil rampok ajanya itu. Entah dari mana entah hasil korupsinya gitu itu. Nah gitu dia. Itu kan prasangka secara umum ya. Padahal kita belum tahu kepastiannya
Ya mungkin karena mungkin dia pergi merantau itu memang betul-betul sukses atau memang bisnisnya lancar. Iya, betul. Kan mungkin saja kan. Pulang bisa beli mobil ataupun bawa mobil. Iya. Tapi kenapa kita sebagai saudaranya itu sebagai tetangganya kok langsung berprasangka duluan? Ini nggak bener nih gitu ya. Iya, kenapa? Karena didapat dengan hanya waktu yang singkat. Oke. Karena nggak punya data tadi ya, Pak. Karena nggak punya data tadi. Yang siogianya yang selayaknya kita ngapain, Pak, kalau misalnya gitu? Iya, bertanya lah. Oh gitu ya, konfirmasi Iya. untuk nyari data tadi ya? Iya, untuk nyari data tadi. Oh. Supaya kita tidak berpraduga. Nggak berprasangka tadi supaya ya. kita tidak mengira-ngira. Oh, nggak berpikir lagi dari mana tuh ya, dari mana tuh ya, nggak gitu ya? Tanyakan langsung, usaha apa di sana gitu ya? Iya. Oh, kerja apa di sana gitu loh barangkali. Nah, Pak, itu ya? kan contoh umum. Nah, kan gitu kan. Gitu aja penyakit hati ya, Ustaz ya? Ya, ujungnya bisa Oh, penyakit ya. hati. Waduh. Karena kan nanti di ayat yang lain juga ada itu bahasanya yang saya bilang di awal tadi, prasangka itu lebih besar mudaratnya ketimbang manfaatnya. Prasangka ya? Iya. Prasangka, oke. Makanya kan kita tidak bicara konteks prasangka itu positif atau negatif dulu. Iya, iya, iya. Tapi umumnya yang namanya prasangka itu pasti tidak punya data. Dan itulah yang dibilang lebih besar mudaratnya ketimbang manfaatnya. Iya, cenderung mudaratnya besar ya, Ustaz. Iya. Oke. Cakap-cakap aja kita buka ayatnya lah. Oh, Ustaz, boleh. Ya? Untuk supaya jelas sebetulnya kata prasangka ini banyak dalam Quran. Tapi untuk sebagai apa ya? Pegangan lah atau dalil kita malam hari ini coba di Al-Fat ya 48 ayat 12. Boleh dibacakan Ustaz ya? Boleh, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal zonantum allayyan qalibar rasul wal mu'minuna ila ahlihim. Nah, sampai di situ dulu. Oke. Bahkan kalian berprasangka bahwa tidak akan kembali Rasul dan orang-orang mukmin kepada ahlulnya, kepada keluarganya. Nah, kata prasangka di sini disebut dalam Quran pakai bahasa Arab apa itu? Zonantum. Zon. Antum itu kan kalian. Iya, oh, zon. Kan zon kan ya. Nah. Jadi ada orang-orang yang dia suka berprasangka bahwasanya Rasul dan orang-orang mukmin itu tidak akan kembali kepada keluarganya. Iya. Loh, dia prasangka itu datangnya dari mana? Kok dia bisa ngomong seperti itu? Betul. Iya kan? Nah, coba lanjut lagi. Oke. Abadau wa zuyina zalika fi qulubikum. Nah, itu tadi kan abada itu kan selamanya. Orang itu sudah menyangka bahwasanya bahwasanya Rasul dan orang mukmin itu tidak akan kembali kepada keluarganya selamanya. Nah, yang jadi menarik di sini begini. Yang demikian itu dijadikan indah di dalam kolbu-kolbu mereka tentang babnya prasangka tadi. Oke. Nah, jadi ya pada dasarnya orang umumnya ketika berprasangka itu ya enak saja, nyaman saja, senang saja. Gak ada yang salah sih kayaknya. Kayaknya gak ada yang salah kan? Ya di sini kan memang disebut yuzina, keindahan. Nah, keindahan di dalam kolbunya ketika mereka itu berprasangka. Padahal, coba lanjut ayatnya. Ya. Zonnasau. Gitu ya. Prasangka yang buruk. Zonnasau. Wa kuntum qaumam buro. Nah, padahal prasangka yang buruk kalian itu, itulah yang akan, ya kan, membinasakan kalian sendiri atau kaum, kan itu kan kaum kan, kauman buro. Jadi sebetulnya prasangka itu di sini kan ada kata su ya, yang jelek, yang buruk itu akan menghancurkan kita sendiri. Nah, itulah enaknya. Si prasangka itu tadi. Si prasangka itu tadi. Oke. Bisa saja kan ketika prasangka kita salah, malu kita jadinya kan. Betul. Contoh kecil lah, bisa nggak nih dikatakan juga penyakit kolbu prasangka tadi Ustaz? Misalnya kita lagi di majelis taklim nih Ustaz, ya kan? Ada kawan sebelah kita nih, Ustadznya lagi ngasih kajian, dia ngantuk-ngantuk nih kan, di sebelah kita nih, kita langsung pikir, apanya nih? Orang taklim kok ngaji kok malah ngantuk-ngantuk, gitu.
Itu dikatakan prasangka nggak Ustaz? Ya bisa, Bisa ya? bisa. Karena prasangka itu kan tadi sangat dasar tadi kan karena dia tidak memiliki data. Oh, harusnya kita tanya aja gitu. Tanya Ustaz? dulu lah, kenapa kok ngantuk kaliwan? Oh, Kenapa kok ngantuk kali saudaraku? Ini kan iya. suasana lagi taklim. Iya, terus ditanya dulu Ustaz ya. Iya. Jangan kita yang main langsung. Ini taklim pun bisa tidur nih ya gitu-gitu Nah, ya. gitu-gitu. Oh. Itu kan main enaknya kan kita supaya untuk menghindari daripada prasangka. Iya, Prasangka betul. yang su tadi. Banyak mudaratnya Ustaz ya. Ya iyalah. Gitu loh ya. Kenapa nggak ditegur aja langsung ditanya lah ya kan bahasa cari data yang pasti. Termasuk ya gitu Pak. Termasuk apapun yang kita ketika berprasangka tanpa data, tanpa ilmu, itulah kategori penyakit kolbu. Tipis sekali mainnya ya. Mm-mm. Berarti banyak-banyak nanya aja lah ini ya. Ya haruslah. Bahasanya konfirmasi lah mungkin banget ya. Gitu, ketika ada sesuatu yang terjadi, jangan main dalam dulu nih. Maksudnya jangan memperkirakan dulu ya kan. Jangan menakar dulu kan gitu-gitu kan. Jangan berprasangka lah gitu. Walaupun itu positif gitu kan. Kan kita tadi kan sudah bilang dari awal, kita tidak bicara positif ataupun negatif. Tapi kan ketika orang berprasangka itu kan pasti ada sebabnya. Iya. Gini sajalah, supaya lebih gamblang, supaya lebih jelas kita sebabnya. Apa sih sebabnya orang berprasangka? Iya. Coba Hakim cek itu di surat An-Najm 5328. 5328 ya. Ya. Oke. 28 ya Ustaz. Ya, 5328. 28. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lahum bihi min ilm. Betul? Ya. Iyattabi'una illa dzanna wa inna dzanna la yughni minal haqq syai'a. 28. Ya. Dan tidak mereka mempunyai dengannya ilmu. Ya. Ya kan? Mereka hanya mengikuti ya kan selain daripada prasangka dia saja. Dan sungguh prasangka itu tidak lain tidak bukan ya kan? Mencukup dari kebenaran yang sedikit. Nah, ya. Kalaupun ada benarnya cuma sedikit prasangka itu. Ya, yang terbaik itu memang harus konfirmasi langsung. Konfirmasi langsung lah. Oh. Makanya kan kalau kita simpulkan gini sajalah. Kalau di 5328 tadi, orang yang suka berprasangka itu orang-orang yang tidak punya ilmu. Ya. Nah, itu berarti kan ada dalil kan? Ya. Pada dasarnya itu, inilah dalil sebab orang suka berprasangka. Betul. Nah, gitu dia. Nggak punya ilmu. Ilmu kan pengetahuan lah secara umumnya tentang kan kondisi gitu itu kan. gitu Tentang kan. kondisi yang dia prasangkakan. Paham. Lebih ke hubungan antar kita aja sih sebenarnya. Iya, karena bisa. Kan itu banyak kali kena prasangka-prasangka itu yang bahkan cenderung prasangka-prasangka buruk atau ngezon lah orang sekarang kan bilang kan. Iya, memang jelas. Ngezon gitu kan. Iya. Prasangka, makanya kan kita tadi kan sangat jelas prasangka itu lebih besar mudaratnya ketimbang manfaatnya. Iya, betul. Ini sebabnya apa? Orang suka berprasangka. Ya tadi. 5328 kurang tadi. ilmu gitu. Iya. Kurang tahu dia dengan kondisi itu gitu, makanya dia prasangka. Kan sangat jelas kan? Orang-orang yang suka berprasangka adalah orang-orang yang tidak punya pengetahuan. Nah, udah, itu plotnya. Itu sebagai dalil kenapa ini dijadikan sebab orang berprasangka. Lagi-lagi halus mainan nih. Ya, halus lah. Iya kan? Kita yang terbiasa dengan kayaknya gini nih, gitu. Jangan-jangan, nah itu kan bahasa-bahasa prasangka, Pak Pangat, ya kan? Iya. Jangan-jangan, gitu-gitu lah tuh. Sering gitu-gitu masih Pak Pangat. Banyak kan? Ya banyak. Itu kan satu persatu kita bahas. Intinya kan kita menyampaikan ini kan jelas ada datanya, ada dalilnya. Bahasanya prasangka itu ada loh penyebabnya kenapa kita berprasangka. Betul. Jadi penyebabnya secara umum tadi itu karena dia tidak punya pengetahuan. Tidak ada pengetahuan tentang itu. Nah, tentang banyak-banyaklah cari tahu tentang apa saja yang kita prasangkakan lah. Kita sebenarnya yang kurang ilmu ya kan. Iya. Kita malah nyalahin orang ya. Oh, aduh ini kacaunya kita nih. Nah, makanya tadi kan dibilang
prasangka ini bisa menjadi indah dalam kalbu kita. Itulah penyakit. Ya kan? Kalau di 4812 tadi kan gitu. Ya. Kan dijadikan indah. Ya. Suka kali kita zon, suka kali kita berprasangka yang su. Iya betul. Gini sedikit udah kita prasangkai gitu-gitu. Iya, suka kali begitu kan? Nah, tadi kan kita sudah bicara sebab. Sebab kenapa dia berprasangka. Karena kurang ilmu. Karena tidak punya pengetahuan. Ya, nggak ada data. Nah, kita bicara efeknya ini. Oh, ada efeknya? Wah, udahlah. Apa aja, Pak? Nah, penasaran kan? Penasaran pasti. Prasangka itu rupanya ada sebabnya, ada efeknya. Efeknya? Ya kita tengok datanya juga Oh, lah. Kita boleh, tengok dalilnya juga boleh. lah. Masa nanti kita ngomong-ngomong aja ya kan? Pakai data ya kan? Prasangka juga. Iya. Coba ditengok di surat Yunus 10:36. 10:36. Ya. 10:36. Iya. Langsung baca ya Pak Ahmad. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yattabi'u saruhum illa zonna. Dan tidak mengikuti kebanyakan dari mereka kecuali mereka hanya mengikuti prasangkanya. Inna zonna la yughni minal haq syai'an innallaha alimun bima yaf'alun. Sesungguhnya prasangka itu tidak memiliki atau tidak mencukupi dari al-haq, dari kebenaran sedikit pun. Ya. Nah, jelas ini kan? Berarti yang namanya prasangka itu dia tidak kuat loh. Nah, itu dia tidak cukup loh. Dari apa? Dari yang sebenarnya. Iya. Nah, gitu dia. Maka sesungguhnya Allah tuh yang maha mengilmui dan dia juga apa yang mereka kerjakan. Amalkan, yang mereka kerjakan. Kok bisa tahu loh Bapak yang gini-gini? Ya, kan kita kan harus belajar supaya kita tidak berprasangka. Iya. Makanya kan kalau secara apanya gini, secara spesifik dari penjelasan yang di 10:36 tadi, dia akan berpraduga mencari kebenaran atau kepastian karena itu adalah prasangka terus ya kan. Yang tidak hanya itu, kebanyakan mereka tuh hanya mengikuti prasangkanya saja. Iya. Walaupun sesungguhnya prasangka itu tidak bermanfaat terhadap yang benar. Oke. Nah, itu dia. Jadi prasangka itu gitu dia. Nanti terus hanya kita akan mencari kebenaran dari apa yang kita prasangkakan. Apa yang kita sangkakan tadi itu. Nah, itu pula kan efeknya kan. Bahaya nih kan. Ujungnya karena kita sudah berprasangka, kita akan menjadi sebuah keyakinan, dijelaskan kayak manapun yang kondisinya yang bilang tadi pun, kita tetap berprasangka yang tadi, yang jelek tadi. Kalau terbiasa perasaan itu, itulah yang sudah dibilang penyakit kolbu. Padahal yang salah kita, yang kurang data ya. Yang kurang data, yang kurang ilmu. Tapi kita pula yang zon, yang berprasangka sama orang. Waduh. Nah, gitulah kondisinya. Apalagi kalau kita cek ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Iya. Kurasa memang prasangka ini sudah menjadi budaya. Iya betul. Yang kadang-kadang yang lucunya, kalau secara umum ya kis yang sering kita dengar lah. Suami berprasangka buruk kepada pasangannya, atau sebaliknya orang tua ke anak, anak ke orang tua. Betul. Nah, kan banyak main prasangka, padahal dia tidak punya pengetahuan tentang apa yang diprasangkakan itu. Itu kan banyak yang terjadi sekarang. Betul. Ya kenapa bisa terjadi? Karena dia tidak mau mengilmui. Iya. Efeknya dia akan mencari kebenaran daripada apa yang disangkakan. Cari sendiri, Pak. Cari sendiri lah. Syukur-syukur betul. Ya itu kan syukur-syukur. Tapi kan sudah dijelaskan, yang namanya prasangka itu tidak, tetap cuma sedikit aja. Oke. Kan jelas tadi kan efeknya tadi kan. Iya, iya. Yang namanya orang yang berprasangka, dia akan terus ya kan berpraduga mencari kebenaran ya atau kepastian karena ia prasangka terus menerus. Iya. Nah, gitu dia. Bukan hanya itu, ya kan? Kebanyakan mereka itu hanya, ya kan, mengikuti prasangkanya saja. Karena ya itu tadi, betul. Ya kan?
untuk membenarkan, untuk memastikan, ya dia hanya ikuti hawa dia lah, itulah paling enaknya. Iya, Makanya kan yang prasangka ya. Oke. Nah, di prasangka ini, Kim, ini hebatnya begini dia. Prasangka itu bisa terjadi di kondisi manapun dan apapun. Maksudnya Pak? Nah, Kondisi? Jadi yang prasangka ini di kondisi apapun dan dimanapun, penyakit hati atau penyakit kolbu prasangka ini, ya kan? Karena ini bisa mengenai siapapun. Siapapun. Nggak cerita orang yang berpangkat, nggak cerita orang yang berpeci, nggak cerita orang yang botak, nggak cerita orang yang gondrong. Pukul rata ya Pak? Sepukul rata, semua bisa kena ini. Sangat jelas kan? Kan saya bilang tadi kan di kondisi manapun dan apapun penyakit kolbu prasangka ini, ya kan, bisa mengenai siapapun. Kan gitu tadi kan? Termasuk orang-orang yang bersama Rasul. Berarti orang-orang yang bersama Rasul itu nggak serta-merta bersih dari ini Pak? Enggak lah. Perlu belajar juga lah ya? Perlu lah. Oke. Contoh kisahnya kan ada tuh yang siapa namanya itu yang pas perang apa tuh yang pas dia mau berangkat umroh. Yang ketika dia mengadakan perjanjian Hudaybiyah ya. Hudaybiyah. Gitu kan. Yang dia kan sempat berprasangka kepada Rasulnya. Rugi lah kita nih. Iya, masa kita ikut omongan mereka? Itu kan prasangka tanpa dicari dulu ilmu apa yang mau diterapkan sama Rasul. Betul. Nah, gitu. Itu zona sama Rasul ya Ustaz. Ya kan itulah Case-nya. kalau kita ambil case contohnya. Ya, betul. Jadi orang yang dekat sama Rasul juga bisa kena ini. Makanya kan tadi saya bilang di kondisi apapun dan dimanapun bisa penyakit ini kena sama kita. Enggak serta-merta kita bersih lah. Enggak lah. Ya memang begitu dia. Banyak kali PR kita nih dari penyakit-penyakit kolbu yang udah masuk. Oke Pak Ustadz. Ustadz semangat. Jadi bertambah lagi ilmu, bertambah lagi ayat Quran yang dibaca, yang dikaji. Kami dari tim Mukhtalifun Alwan mengucapkan terima kasih pada Mas Bangat. Sama-sama. Ini kemarin naik kereta apa naik mobil nih Pak Bangat? Biar nggak berprasangka. Naik motor. Kalau ucapan itu naik kereta atau naik mobil ya? Saya bilang naik motor. Sepeda motor lah ya. Iya. Nanti kalau kita bilang naik kereta, nanti orang Jakarta atau orang Jawa bingung. Oh, relnya panjang ya. Nah, gitu dia. Betul. Karena saya pernah juga pas saya lagi merantau ke Jakarta, sampai sana ada yang kawan nanya, kemarin naik apa? Katanya, naik kereta. Saya bilang kan begitu. Iya. Loh, dia mikir. Mana relnya deh? Jembatan antara Merak Bakauheni kan nggak ada relnya. Iya, betul. Nah, gitu dia. Kemarin naik kereta pula ya. Gitu. Nah, motor, dia kan sepeda motor. Sepeda motor. Berarti dalam rangka supaya nggak berprasangka makanya Kim tanya. Iya. Gitu ya kan? Ya itu memang harus belajar. Mengaplikasikan yang kita kaji tadi kan gitu ya kan? Supaya kita tidak berprasangka kan? Iya. Karena kan banyak mudaratnya kata Pak Bangat tadi kan? Ya nanti kan kalau mau ngecek, kalau bahasnya prasangka itu lebih besar mudaratnya ketimbang manfaatnya tadi, itu nanti dicek sendiri saja di 4912 juga. 4912. 4912. Ayat pendukung ya, semangatnya. Iya. Dibilang ayat pendukung ya gini, supaya kita jelas penyeratan yang pasti. Saya bilang tadi kan prasangka itu lebih besar mudaratnya ketimbang manfaatnya. Iya, betul. Nah, nanti ada di 4912. 4912. Nanti insya Allah setelah ini kita buka semangat. Terima kasih banyak Pak Bangat sudah hadir ke Mukhtalifun Alwan dan mau berbagi ilmu bersama kita semua. Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat. Amin. Supaya di video berikutnya kita bisa lanjut lagi bahas tentang penyakit kolbu Pak Bangat ya. Amin. Oke. Salam buat keluarga Pak Bangat, semoga sampai dengan selamat di rumah gitu ya. Oke, itu saja video kita pada kali ini. Kita bahas tentang penyakit kolbu prasangka ya. Jadi semoga ini bermanfaat dan nantikan terus video kami berikutnya membahas seputar masalah penyakit kolbu yang ada dalam Quran, yang diangkat Quran bersama Pak Bangat dan narasumber lainnya. Itu saja. Binasri minallah fatun qorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.